Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanda Putri Dekantari dan teman saya Suryawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rangkuman perkembangan basis data terdistribusi. Sebelum itu, kami akan masuk ke penjelasan yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Database terdistribusi adalah kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan memiliki hubungan logis fisik tersebar di jaringan komputer. Distribusi DBMS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat distribusi data secara transparan. DBMS memiliki satu database logis dibagi menjadi beberapa fragmen, di mana setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kendali DBMS terpisah untuk menghubungkan komputer dengan menggunakan jaringan komputer. Setiap site memiliki kemampuan untuk mengakses permintaan pengguna pada data lokal dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan pada komputer lain yang terhubung ke jaringan. Pengguna mengakses database terdistribusi menggunakan dua aplikasi yaitu lokal dan global. Sehingga DBMS memiliki karakteristik yaitu koleksi logika data yang digunakan bersama-sama. Data ini dibagi menjadi beberapa fragmen. Yang ketiga, fragmen memungkinkan memiliki salinan atau replika. Yang keempat, fragmen atau replika yang dialokasikan untuk digunakan. Yang kelima, setiap situs yang berkaitan dengan jaringan komunikasi. Yang keenam, data di setiap situs di bawah pengawasan DBMS. Yang ketujuh, DBMS pada setiap situs dapat mengatasi aplikasi lokal atau otonom. Yang kedelapan, setiap DBMS berpartisipasi global yang setidaknya satu aplikasi. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan DBMS konvensional dan DBMS object oriented. Kita akan membahas mengenai DBMS konvensional terlebih dahulu, yaitu merupakan sebuah koleksi dari data yang tahan lama yang digunakan oleh sistem informasi atau aplikasi dari perusahaan tertentu. Sebuah basis data konvensional hanya mempunyai fungsi untuk melayani data masuk dan keluar dalam sebuah sistem informasi tanpa memiliki fungsi tambahan untuk berperilaku reaktif dan merespon terhadap lingkungan luar basis data. Dan proses pengontrolannya dilakukan secara langsung dari klien. Yang kedua yaitu DBMS Object Oriented. DBMS Object Oriented adalah sebuah model basis data di mana informasi disimpan dalam bentuk objek. Objek yang dimaksud tersebut digunakan dalam OOP atau Object Oriented Programming. Ketika kemampuan basis data bergabung dengan kemampuan OOP, hasilnya berupa Object Database Management System atau ODBMS. ODBMS ideal untuk para programmer dengan object oriented karena mereka ketika melakukan proses developer, controller, dan model pemilik persamaannya itu sama-sama menggunakan objek. Masuk ke menu selanjutnya yaitu komponen-komponen DBMS. Terdapat 4 komponen dalam arsitektur DBMS yaitu komponen lokal yang merupakan komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Yang kedua yaitu komponen komunikasi data. Komponen ini adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Komponen komunikasi data berisikan informasi tentang site dan jaringan. Katalog sistem global atau GSC memiliki keamanan fungsi dengan sistem katalog pada tersentralisasi. GCS menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem seperti fragmentasi, pengandaan, dan alokasinya. Komponen ini dapat mengatur dirinya sendiri seperti mendistribusikan basis data fragmentasi, replikasi keseluruhan, atau sentralisasi. Pada GCS yang melakukan replikasi secara keseluruhan menjamin otonomi dari setiap site seperti melakukan modifikasi harus beritahukan kepada seluruh site yang terhubung. GCS yang tersentralisasi juga menjanjikan otonomi untuk setnya dan sangat sensitif terhadap suatu kesalahan pada suatu setnya, yaitu komponen DBMS terdistribusi
komponen DBMS adalah pengendalian unit di semua sistem. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yanda Putri. Saya sendiri Suryawati. Kita langsung ke bagian C, yaitu langkah-langkah transaksi lokal dan global. Yang pertama ada transaksi lokal. Transaksi lokal apabila aplikasi pembuat permintaan kepada DBMS terbesar. Yang kedua, DBMS terbesar melakukan pengecekan tempat penyimpanan dan terbesar untuk menampung data. Yang ketiga, ada DBMS terdistribusi mengirim permintaan ke DBMS lokal. Yang keempat, ada mengelola permintaan. Yang kelima, ada mengirim hasilnya ke aplikasi. Berikutnya ada transaksi global. Yang pertama, aplikasi pembuat permintaan kepada DBMS terbesar. Yang kedua, melakukan pengecekan tempat penyimpanan data terbesar untuk menempatkan data. Pencarian bersifat remote. Yang ketiga ada melanjutkan permintaan di situs lain. Yang keempat, DBMS terbesar yang ada di situs lain menerjemahkan permintaan untuk DBMS lokal jika diperlukan dan mengirimkan pesan ke DBMS lokal. Yang kelima, DBMS lokal yang berada di suatu situs proses permintaan. Yang keenam, DBMS lokal mengirimkan hasil ke DBMS besar yang ada di situs lain. Yang ketujuh, DBMS terbesar tersebut akan mengirimkan hasilnya kembali ke situs aslinya. Yang terakhir, DBMS terbesar di situs asal akan mengirimkan ke aplikasi. Lanjut ke bagian D, teknik memecah basis data. Teknik memecah basis data ada beberapa. Yang pertama, memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragmen yang bisa diasik untuk disimpan ke berbagai site. Yang kedua, pengumpulan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan lebih dari satu site. Yang ketiga, ada proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk penyimpan di berbagai site. Yang terakhir, ada informasi untuk yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi, replikasi data disimpan dalam sebuah local directory yang diakses oleh aplikasi DBMS. Lanjut ke bab 3, kesimpulan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data identification, dan di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal jika semua lokasi menjalankan perangkat untuk DBMS yang sama. Sistem tersebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Arsitektur sistem dari data terdistribusi terdapat 3 tipe. Pada sistem client-server, penyediakan fungsi DBMS dan klien menyediakan antarmuka pemakai. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi fragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Yang keempat, ada
Jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka pemanggil aktivitas subtransaksi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.